Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video presentasi dengan mata kuliah media pembelajaran kimia, di mana kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alia Mitra Duryani dengan NIM 19301101 dan saya sendiri Sriwanti dengan NIM 19301108, di mana dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran kimia yaitu Ibu Nolanari dan Ibu Mimi Herman. Pembahasan pada mata kuliah media pembelajaran kimia di kelompok 2 ini yaitu: 1. Membedakan media pembelajaran berdasarkan beberapa kategori, yaitu jenis-jenis media pembelajaran. 2. Menjelaskan contoh-contoh media pembelajaran kimia baik dari teori maupun praktikum. Baiklah, sebelum kita masuk pembahasan lebih lanjutnya, kita akan membahas apa itu media. Menurut terminologinya, kata media berasal dari bahasa Latin medium yang artinya perantara. Sedangkan dalam bahasa Arab, media berasal dari kata wasa'ila, artinya pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Association for Education and Communication Technology mengartikan kata media sebagai segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses informasi. National Education Association mendefinisikan media sebagai segala benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan untuk kegiatan tersebut. Lalu, apa itu media pembelajaran? Apa itu pembelajaran? Pembelajaran dapat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan, menguasai kompetensi tertentu, dan membentuk sikap siswa. Lalu, apa itu pengertian dari media pembelajaran setelah kita mengetahui pengertian dari pembelajaran? Media pembelajaran adalah wahana penyalur pesan dan informasi belajar. Media pembelajaran yang dirancang secara baik akan sangat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Masing-masing jenis pembelajaran memiliki karakteristik, kelebihan, serta kekurangannya. Itulah sebabnya maka perlu adanya perencanaan yang sistematis untuk penggunaan media pembelajaran. Lalu, apakah hubungan antara guru, media, dan siswa dalam proses pembelajaran? Hubungan guru, media, dan siswa dalam proses pembelajaran yaitu terdapat pada grafik gambar yang pada slide ini, di mana guru adalah merupakan media untuk menyampaikan pesan kepada siswa, dan pada penyampaian pesan tersebut menggunakan beberapa metode agar siswa dapat memahaminya. Selanjutnya, jenis-jenis media pembelajaran, mana pada gambar ini telah terlihat jenis-jenis media pembelajaran. Media akan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama media visual, yang kedua media audio, dan yang ketiga media audio visual. Di mana media visual artinya semua alat peraga yang dipergunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca indera. Di mana media visual ini juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 1 media yang tidak diproyeksikan, dan yang kedua media yang diproyeksikan. Yang pertama tadi adalah media yang tidak diproyeksikan. Itu terbagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu media realita adalah media benda nyata. Yang kedua, model adalah benda tiruan. Model adalah benda tiruan dari wujud 3 dimensi yang merupakan presentasi atau pengganti dari benda yang sesungguhnya, misalnya untuk mempelajari pencernaan. Yang ketiga, media grafis, tergolong media visual yang menyalurkan pesan melalui simbol-simbol visualnya.
di mana media grafis juga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagiannya itu ada bagan, sketsa, gambar, diagram, dan grafik. Baiklah, hanya itu yang materi dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Mitra Duryani. Saya anggota dari kelompok 2. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi PPT saya dari rekan saya. Yang mana kita masuk ke bagian dari media visual, yaitu ada media proyeksi. Media proyeksi adalah media visual yang hanya dapat digunakan dengan bantuan proyektor. Contohnya itu adalah transparansi OHP dan ada film bingkai atau slide. Klasifikasi kedua, yaitu media audio, adalah media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran. Contohnya itu ada radio dan ada kaset audio. Lalu klasifikasi ketiga adalah media audiovisual, yang mana media audiovisual ini merupakan media yang dapat menyajikan gambar bergerak, warna, dan disertai penjelasan berupa tulisan dan suara, yang terdiri dari media video dan media komputer. Media video ini merupakan salah satu jenis media audiovisual selain film yang banyak dikembangkan untuk keperluan pembelajaran, biasanya dikemas dalam bentuk FCD. Sedangkan media komputer ini lebih canggih dari media video, yang mana di komputer ini kita bisa menampilkan teks, gerak, suara, gambar. Komputer juga dapat digunakan secara interaktif, bukan hanya searah. Lalu kita masuk ke bagian-bagian dari media atau jenis-jenis media menurut Andreessen pada tahun 1976. Ia menggolongkan media menjadi 10, yaitu ada media audio. Media audio ini contohnya adalah kaset audio, siaran radio, CD, telepon. Lalu yang kedua ada media cetak. Contohnya itu buku pelajaran, modul, brosur, gambar. Yang ketiga itu ada media audio cetak, yang mana media audio cetak ini terdiri dari kaset audio yang dilengkapi dengan bahan tertulis. Yang keempat itu adalah proyeksi visual diam, yang mana terdiri dari OHT dan film bingkai atau slide. Yang kelima itu adalah proyeksi audio visual diam, yang mana itu terdiri dari film bingkai slide bersuara. Yang keenam itu adalah visual gerak, yaitu film bisu atau film tidak memiliki suara. Yang ketujuh itu ada audio visual gerak, yaitu film bergerak bersuara, video atau FCD, dan televisi. Yang kedelapan itu adalah objek fisik, yang mana benda nyata atau model atau spesimen. Yang kesembilan itu adalah manusia, itu guru atau pustakawan atau masih banyak lagi. Dan yang terakhir itu adalah komputer atau aplikasi pendukung pembelajaran seperti autograf atau aplikasi-aplikasi lainnya. Lalu kita masuk ke bahan materi kedua, itu mengenai media pembelajaran kimia. Kita fokus pada kimianya. Apa saja media-media pembelajaran kimia itu? Hampir semua media yang ada digunakan dalam pembelajaran kimia, baik dalam teori ataupun dalam praktek. Antara lain, ada media cetak. Salah satu media cetak ialah buku pelajaran kimia. Dalam pembelajaran kimia, buku pelajaran sangat diperlukan sebagai buku pegangan buat siswa atau guru dalam proses belajar. Sedangkan dalam melakukan praktikum, siswa atau mahasiswa pasti memerlukan modul praktikum sebagai buku panduan dalam melaksanakan praktikum. Modul praktikum merupakan contoh dari media cetak. Lalu media selanjutnya itu adalah model. Pada model ini, dalam pembelajaran kimia, terkadang guru menggunakan suatu media untuk menunjukkan suatu model bentuk molekul. Seperti gambar yang ini merupakan suatu model bentuk dari molekul. Lalu ada media grafis. Dalam pembelajaran kimia, guru terkadang menampilkan ilustrasi dari materi yang diajarkan. Seperti gambar di sini, ini merupakan bentuk struktur atom atau bentuk struktur atom. Guru bisa saja sambil menjelaskan materi, dia menampilkan ilustrasi tentang bentuk-bentuk struktur atom tersebut. Lalu ada media video. Kalau media video ini, guru bisa saja menyajikan suatu bahan yang mana bahan tersebut tidak terdapat dalam buku saja, tetapi juga terdapat dalam kaset atau dalam kaset dan juga bisa berisi video dalam kaset tersebut atau berisi bahan ajar pada pembelajaran saat itu. Lalu ada transparansi OHP.
transparansi OHP ini, dalam pendidikan yang sekarang ini, banyak sekali guru menggunakan media transparansi OHP sebagai pengganti papan tulis. Kita lanjut ke transparansi OHP tadi. Pada transparansi OHP, seperti yang saya kutip dalam sebuah jurnal, bahwasannya dalam metode eksperimen, baik kegiatan praktikum maupun kegiatan demonstrasi, memerlukan bahan kimia yang cukup banyak, terutama dalam kegiatan praktikum dengan jumlah siswa yang banyak. Dalam pengajaran IPA atau ilmu kimia yang mengganggu kesejahteraan lingkungan hidup atau meminimalkan terjadinya pencemaran lingkungan adalah dengan menggunakan media OHP. Kenapa media OHP dapat mencegah pencemaran lingkungan? Karena kalau misalnya kita melakukan praktikum yang berbahaya sehingga bisa mencemari lingkungan, maka pengguna media OHP ini bisa menjadi alternatif. Kenapa begitu? Karena guru bisa saja menampilkan video, lalu video tersebut bisa ditonton oleh siswa atau mahasiswanya itu menggunakan suatu media, yaitu media OHP, sehingga bisa meminimalisir pencemaran lingkungan. Lalu dengan adanya transparansi OHP ini, guru juga bisa mengajar siswa atau mahasiswa melalui transparansi OHP ini sebagai pengganti papan tulis. Di sana guru bisa mengetiknya atau menampilkan video, slide, gambar, ilustrasi. Itulah mengapa transparansi OHP ini sangat banyak digunakan dalam dunia pendidikan sekarang. Kita lanjut ke media pembelajaran kimia. Guru banyak menggunakan media berupa Android ataupun komputer sebagai media yang membantu dalam proses belajar mengajar. Seperti penjelasan yang sudah saya tampilkan di sini, saya berikan saja gambaran bahwasannya seperti kondisi kita saat ini, Android ataupun komputer merupakan media yang sangat diperlukan dalam kondisi saat ini. Kenapa begitu? Karena kondisi saat ini, karena ada COVID-19, kita tidak bisa langsung terjun ke sekolah atau langsung belajar di sekolah. Karena itu, Android ataupun komputer merupakan suatu alternatif untuk kita menjalankan suatu komunikasi antara guru dan siswa atau mahasiswa dengan dosen. Melalui Android ini kita bisa melakukan apa saja, baik itu pembelajaran kita dengan guru tatap muka, pembelajaran dengan guru melalui aplikasi seperti Google Meet, seperti Zoom, kita bisa langsung menatap guru tersebut atau dosen tersebut. Dengan komputer pun juga begitu. Jadi media Android ini sangat berguna sekali. Di Android juga bisa menampilkan berupa gambar, video, ilustrasi, dan banyak sekali fungsi dari media Android ini dalam pembelajaran kimia atau pembelajaran yang lain. Lalu dalam pembelajaran kimia, media web juga cocok digunakan. Seperti yang saya kutip dalam sebuah jurnal bahwasannya, media pembelajaran kimia berbasis web menyajikan materi berupa teks, gambar, dan simulasi dengan pokok bahasan struktur atom, sistem periodik, dan ikatan kimia. Dengan adanya media pembelajaran berupa media web, jadi siswa atau mahasiswa bisa saja menggunakan web tersebut sebagai referensi atau sumber dia untuk belajar. Misalnya, dia tidak membawa buku pelajaran. Jadi, bisa saja media web ini dijadikan sebagai bahan acuan dalam pembelajarannya. Sangat bermanfaat sekali dalam proses pembelajaran, baik itu pembelajaran kimia atau pembelajaran yang lainnya. Jadi, jelas di sini bahwasannya media pembelajaran sangat banyak. Jadi, jelas di sini bahwasannya dalam pembelajaran kimia banyak sekali media-media yang bisa digunakan. Seperti yang saya jelaskan tadi. Sekian presentasi PPT saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.